Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Priya dari Unindra semester 5. Sedang ingin mengerjakan tugas profesi pendidikan. Sebelumnya perkenalan dulu Ibu dengan Ibu Rizka. Beliau mengajar sebagai wali kelas ya, kelas 1. Ibu izin saya ingin mewawancara. Boleh Ibu? Boleh. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya wawancara. Sama-sama. Saya langsung ke pertanyaan pertama Ibu ya. Apa motivasi Ibu memilih profesi sebagai guru? Motivasi saya sih sebenarnya awalnya dulu karena ayah saya juga seorang guru, jadi dari kecil itu saya jadi bercita-cita mau jadi guru. Dan yang kedua itu karena saya suka sama anak-anak, jadi kayaknya jadi guru SD itu sangat menarik bagi saya karena membuat saya itu jadi lebih bahagia kalau ketemu anak-anak. Dan saya juga mau mencerdaskan anak bangsa ya, dan juga mau mendidik dan membimbing mereka gitu menjadi anak-anak yang berkarakter dan juga berakhlak mulia, dan juga serta anak-anak yang jadi anak yang kreatif, cerdas, inovatif, dan selalu bersikap positif. Luar biasa Ibu. Ya, karena guru termasuk peran yang sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak bangsa ini. Betul. Dan menurut saya guru itu salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Iya. Baik, yang kedua Ibu, bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran di kelas? Tantangan pasti ada ya, banyak sekali tantangannya ya. Salah satunya saya meningkatkan kualitas diri saya dengan mengikuti banyak seminar atau juga ikut pelatihan ya. Dan juga saya mencari tahu lewat, karena kan media sosial atau internet kan juga sudah banyak ilmu-ilmu tentang pendidikan yang bisa kita ambil yang positifnya. Dan juga mungkin lebih sabar ya karena menghadapi generasi alpha ini ya. Jadi banyak sabar gitu. Masih baru ya. Iya gitu. Jadi yang pasti tantangannya kita membentuk karakter mereka. Jadi kelas 1 itu lagi masih transisi kan, dari PAUD ke SD ya. Jadi ya tantangannya seperti itu. Jadi harus lebih sabar dan harus lebih bisa membentuk karakter mereka itu jadi lebih baik. Jadi dia sudah tidak seperti di PAUD lagi kan, dan masuk di sekolah dasar. Jadi otomatis mereka juga istilahnya bermainnya itu udah harus dikurangin di sekolahnya. Jadi bisa belajarnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajarnya gitu. Iya, mohon maaf Ibu, kan banyak juga nih berita sekarang anak-anak SD itu bahkan belum ada yang bisa membaca. Itu salah satu tantangan terberat. Iya, itu tantangan sangat berat sekali. Makanya setiap pulang sekolah, anak-anak saya berikan seperti klinik baca. Jadi yang bacanya belum lancar, menulisnya belum lancar, itu kita ada tambahan. Klinik membaca. Iya, jadi pulang sekolah, anak-anak yang, jadi kan saya sudah memeta-metakan nih mana yang sudah lancar bacanya, yang belum gitu. Jadi yang belum lancar atau yang masih sedang-sedang aja tuh pulang sekolah ada tambahan membaca. Baik. Langsung ke yang ketiga Ibu ya. Menurut Ibu, apa peran utama guru dalam membentuk karakter peserta didik? Peran utamanya tidak hanya mengajar, mungkin saya juga membimbing anak-anak, murid-murid itu membentuk karakternya gitu ya. Kejujuran ya, terus karakter percaya dirinya, mungkin karakter saling tolong menolongnya. Jadi tidak hanya mengajar, guru juga membimbing dan mau jadi role model bagi murid-muridnya. Iya betul, iya seperti itu. Jadi mungkin kalau gurunya bisa mencontoh yang baik, muridnya bisa ikut mencontoh yang baik. Jadi kan kadang di sekolah itu mereka lebih turut sama gurunya daripada sama orang tuanya. Biasanya kan kayak gitu ya. Karena guru salah satu figur yang sering berinteraksi sama muridnya. Iya betul. Jadi ya seperti itu, memberi contoh dan membimbing mereka menjadi karakternya lebih baik lagi. Ya baik Ibu. Lalu apa strategi yang Ibu gunakan agar siswa tetap semangat belajar? Strateginya
Mungkin pertama kalau dalam pengajaran menggunakan media digital yang pertama ya. Oh iya. Terus mungkin menciptakan, kan sekarang kurikulum Merdeka ini kan yang pendekatannya deep learning. Jadi menciptakan pembelajaran yang bermakna, terus berkesadaran dan juga menggembirakan. Mungkin menggunakan juga metode-metode pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, mungkin dengan game edukatif yang mungkin anak-anak bisa lebih tertarik, antusias dan makin semangat untuk belajar. Baik. Salah satu contohnya Ibu Untuk metode pembelajaran. metode pembelajaran di misalkan digital itu apakah lewat proyektor? Ya, bisa dengan sekarang lagi misalnya menggunakan Canva ya, Oh, iya. yang menarik kan bisa dibuat dengan animasi-animasi Iya, betul. ya gitu. Game edukatif juga bisa karena kan sekarang udah banyak nih di internet game-game edukatif. Kita juga bisa menerapkan dengan seperti itu, jadi anak lebih belajar tapi mereka nggak tidak Bosan gitu ya? ya, Jadi benar, menarik gitu. menarik. Kalau gambar-gambar kan Iya, anak lebih semangat. betul. Lagi ada video-video seperti itu kan, jadi anak-anak kan ada yang kinestetik, ada yang visual kan, Betul, kayak kan gitu. berbeda-beda ya. Berbeda, jadi seperti itu sih menurut saya. Ya. Baik. Lalu bagaimana nih harapan Ibu terhadap dunia pendidikan di masa depan sebagai seorang guru? Harapannya sih pendidikan bisa merata ya. Ya, betul. benar. Karena mungkin di daerah-daerah masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu ya. Dan saya berharap pendidikan ini menerapkan tidak hanya pengetahuan aja, tapi juga pembentukan karakter, keterampilan kan, karena sekarang keterampilan sangat penting ya. Iya. Ya, jadi tidak hanya ilmu pengetahuan, mungkin keterampilan, mungkin dia di akademiknya kurang, ya betul, mungkin di ya non akademiknya dia keterampilannya dia mungkin ada sisi dia yang kemajuannya di situ, lebih jadi menonjol seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi merata aja pendidikan gitu dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu kan tadi harapan untuk pendidikan di masa depan. Kalau harapan untuk profesi guru sendiri nih, Harapan yang bagaimana Ibu? harapan saya menjadi profesi guru ini ya mudah-mudahan guru-guru menjadi guru-guru yang profesional pertama, dan semoga gurunya makin sejahtera ya. Iya, betul. Makin sejahtera. Karena guru itu salah satu profesi yang tidak terlalu dipandang. Iya, jadi ya guru-guru Indonesia sejahtera dan Iya, intinya padahal gitu. profesi guru itu paling mulia. Betul. Jadi itu aja sih Mbak harapannya. Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ibu sudah bersedia untuk saya wawancara. Ya, sama-sama Baik. Mbak. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ya.